Pemirsa, inilah dongeng cerita rakyat, asal-muasal Danau Dendam Tak Sudah, yang ada di kota Bengkulu. Dahulu kala, di sebuah desa yang masih dikelilingi hutan lebat dan bukit-bukit hijau, hiduplah seorang gadis jelita bernama Putri Serindang Bulan. Kulitnya putih, halus lembut, matanya sesejuk embun pagi. Ia adalah putri tunggal kepala suku, yang dihormati dan disegani. Di desa yang sama, hidup pula seorang pemuda yang gagah berani, berwajah tampan, biasa dipanggil dengan nama Bujang. Anak dari keluarga biasa yang hidup penuh kesederhanaan. Putri Serindang Bulan dan Bujang tumbuh besar bersama, bermain di bawah rimbun pohon, dan belajar tentang dunia dari alam. Seiring waktu, persahabatan mereka bersemi menjadi cinta suci yang tulus. Namun, tak semua kisah cinta berjalan mulus. Kepala suku, Ayah Serindang Bulan, menginginkan putrinya menikah dengan seorang bangsawan dari seberang. Ia menganggap Bujang tidak pantas untuk mendampingi putrinya. Darah keturunan bangsawanlah yang pantas menjadi mendampingi Putri Serindang Bulan. Walaupun larangan sudah dilayangkan oleh ayah Putri Serindang Bulan agar tidak berhubungan lagi dengan Bujang, namun dua hati pemuda yang sudah terjalin itu tetap bersikukuh keras untuk bertemu. Suatu hari, ayah Putri Serindang Bulan kedatangan tamu seorang pemuda gagah. Dan dari kalangan bangsawan, kedatangan pemuda ini tak lain ingin menyampaikan maksud hatinya, melamar Putri Serindang Bulan yang memiliki paras cantik dan ayu. Sepulangnya pemuda tampan berdarah bangsawan, malamnya ayah Serindang Bulan menceritakan hal yang terjadi kepada Putri Serindang Bulan tentang ia kedatangan tamu seorang pemuda tampan, berdarah bangsawan, yang menyampaikan maksud tujuannya, ingin melamar Putri Serindang Bulan, dan ayahnya menyampaikan bahwa dia telah mensetujui hal itu, dan akan segera menyiapkan, serta mempersiapkan waktu pernikahan mereka. Ayah Putri Serindang Bulan mengatakan bahwa sang Putri Serindang Bulan dilarang lagi bertemu dengan Bujang. Betapa terkejutnya Putri Serindang Bulan akan hal itu. Namun Putri Serindang Bulan tak berani membantah ayahnya. Putri Serindang Bulan hanya terdiam dan tertunduk lesu. Malam itu di sebuah telaga kecil, di tengah hutan pinggiran desa, Putri Serindang Bulan berjanji bertemu dengan kekasih hati yang tak lain pemuda tampan dan gagah bernama Bujang. Putri Serindang Bulan akan memberitahu kabar kepada Bujang akan prahara yang menimpa hubungan mereka. Di tempat biasa mereka berjumpa dan bersenda gurau sewaktu kecil. Malam itu pun, mereka bertemu. Putri Serindang Bulan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun tetap bersikukuh untuk meneruskan hubungan. Apapun yang terjadi disaksikan Bulan dan bersumpah setia. Mereka akan terus hidup bersama dan lebih baik mati atau menjadi apapun, asalkan tak terpisahkan, bisa hidup bersama selamanya. Kabar tentang pertemuan mereka akhirnya sampai ke telinga kepala suku ayah Putri Serindang Bulan. Kepala suku murka tak terbendung. Ia memerintahkan para algojo pengawalnya bergegas ikut untuk mencari dan menangkap Bujang dan putrinya ke telaga, di mana Putri Serindang Bulan dan Bujang bertemu. Pada malam itu, Putri Serindang Bulan dan Bujang kedapatan oleh kepala suku tak lain ayahnya. Di pinggir sebuah telaga, seketika ayah Putri Serindang Bulan geram dan memarahi putrinya, serta memaki sambil menunjuk ke arah Bujang jika ia tak pantas hidup bersama putrinya, sambil menarik Putri Serindang Bulan untuk menjauh dari pemuda kekasih hati Putri Serindang Bulan. Lalu kepala suku memerintahkan algojo pengawalnya untuk menghabisi Bujang, serta membuang mayat Bujang ke dalam telaga, di depan Putri Serindang Bulan, yang terlihat menjerit sambil menangis, menyaksikan kekasih hatinya disiksa dan dibuang ke telaga oleh algojo pengawal. Putri Serindang Bulan meronta-ronta dan terlepas dari pegangan ayahnya. Putri Serindang Bulan ikut menceburkan diri, menyusul Bujang yang sudah tidak berdaya, sambil berteriak mengucapkan sumpah setia dan janji untuk hidup bersama di depan ayahnya, dan berkata biar kami menjadi ular penunggu telaga, asalkan hidup bahagia dan abadi bersama. Keajaiban pun terjadi. Seketika awan hitam bergulung-gulung, angin kencang kilat menyambar, tiba-tiba keanehan pun terjadi. Nampaknya sumpah Putri Serindang Bulan terjadi. Seketika tubuh Putri Serindang Bulan dan Bujang berlahan berubah menjadi ular raksasa. Ayah Putri Serindang Bulan terkejut
tersentak bagai terbangun dari mimpi. Melihat kejadian itu benar-benar terjadi, ia pun menangis, menyesali apa yang telah terjadi, namun penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Sang putri tersayang, yang hanya satu-satunya, telah menjelma menjadi seekor ular, tak pernah terbayangkan oleh kepala suku sebelumnya. Ayah putri Serindang Bulan terduduk di pinggir telaga, disaksikan para algojo pengawalnya. Penyesalan tiada guna. Nasi sudah menjadi bubur. Putri Serindang Bulan telah berubah menjadi seekor ular raksasa bersama bujang kekasih hatinya. Lalu kedua ular raksasa itu menghilang, masuk ke dasar telaga, meninggalkan riak air telaga bersama ayah tercinta putri Serindang Bulan. Kepala suku terdiam, hanya bisa meratap apa yang telah terjadi. Putri Serindang Bulan dan bujang sudah memilih takdir menjadi sepasang ular raksasa penunggu telaga. Hampir setiap malam saat terang bulan, ayah putri Serindang Bulan datang ke telaga, melepas rindu menyaksikan air telaga, tempat putri Serindang Bulan dan bujang berada. Konon sejak kejadian itu, telaga yang awalnya kecil semakin meluas, hingga berubah menjadi sebuah danau. Menurut cerita rakyat, apabila malam terang bulan danau bergemuruh, airnya meluap, pepohonan bergoyang, dan langit berkilat tanpa suara. Dua sosok ular besar akan muncul di tengah danau, yang dulunya sebuah telaga. Diyakini masyarakat bahwa ular tersebut jelmaan dari putri Serindang Bulan dan bujang, yang telah memilih cinta sejatinya abadi, namun penuh dendam. Sejak saat itu hingga saat ini, masyarakat menyebut danau tersebut dengan nama Danau Dendam Tak Sudah. Demikianlah akhir cerita dongeng rakyat tentang asal-muasal terjadinya Danau Dendam Tak Sudah. Cerita rakyat ini hanya sebuah hiburan rakyat, penghantar anak beranjak tidur, yang diceritakan oleh para orang tua dulunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode dongeng cerita rakyat selanjutnya.